Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan kembali membahas sebuah kasus pengeksekusian tragis yang terjadi di negara Thailand. Kasus ini melibatkan kakak beradik dan pacar dari sang kakak, di mana sang adik adalah seorang laki-laki, sedangkan sang kakak merupakan seorang transpuan dengan pacar laki-lakinya. Suatu ketika sang adik bertengkar dengan pacar kakaknya, hingga membuat rumah yang biasanya damai menjadi sebuah kegaduhan. Karena tak bisa menahan dirinya, pacar sang kakak berakhir mengeksekusi si adik tersebut. Tak cukup sampai di situ, sang kakak dan pacarnya mengubur jasad sang adik di sebuah hutan, kemudian melarikan diri selama 3 bulan lamanya. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini dan mengapa sang kakak begitu tega mengeksekusi adiknya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik Mueang Nakhon Ratchasima, Thailand, ada seorang lelaki bernama Jakarin Charupa berusia 28 tahun. Jakarin hidup bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Namun pada kisah kali ini kami hanya menemukan identitas dari ayah dan kakaknya saja, yang mana ayahnya bernama Tanaban Charunpa berusia 59 tahun dan kakaknya yang bernama Panitpicha Charunpa berusia 35 tahun. Kakaknya ini terlahir sebagai laki-laki, namun ketika tumbuh menjadi dewasa, dia memilih untuk mengubah gendernya menjadi seorang transpuan. Jakarin tinggal bersama orang tuanya, sedangkan kakaknya tinggal bersama pacarnya, yaitu seorang lelaki bernama Nataud Memong yang berusia 36 tahun. Kedua pasangan ini menyewa sebuah kontrakan yang tak jauh letaknya dari rumah keluarga Jakarin. Keluarga Jakarin menerima dengan baik kehadiran Nataud dalam keluarga mereka. Mereka hidup dengan rukun dan tidak pernah bertengkar. Nataud sering mampir ke rumah keluarga orang tua pacarnya. Begitupun juga dengan adik pacarnya, yaitu Jakarin. Jakarin ini juga sangat senang mampir ke kontrakan milik Nataud dan kakaknya, karena Jakarin ini memiliki hobi yang sama dengan Nataud, yaitu suka memodifikasi motor. Di lingkungan sekitarnya, Jakarin dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Dia sering membawa motor dengan kencang dan tak memperdulikan orang-orang yang ada di jalanan. Dia juga terkenal keras kepala. Jika bertengkar, dia tak pernah mau mengalah dan semua keinginannya harus dituruti. Di dalam keluarganya sebagai anak bungsu, orang tua Jakarin selalu menuruti keinginan Jakarin. Mereka membiarkan Jakarin melakukan apa yang dia mau dan jarang sekali memarahi Jakarin. Hal ini akhirnya membuat Jakarin menjadi semakin manja. Entah di dalam keluarga ataupun dengan teman-temannya, dia selalu mementingkan keinginan dari dirinya sendiri. Awalnya, Nataud sebagai pacar dari kakak Jakarin tidak terlalu terganggu dengan sikap Jakarin ini. Nataud berusaha untuk memahami sikap Jakarin, terlebih karena dia adalah pacar dari orang yang dia cintai. Dia juga tak ingin sampai ada masalah di dalam keluarga mereka yang terlihat damai. Namun lama-kelamaan, Nataud ini mulai merasa kesal dengan sikap Jakarin. Jakarin sering meminjam barang-barang miliknya, khususnya alat-alat untuk memodifikasi motor. Namun Jakarin kerap kali lupa untuk mengembalikannya. Saat ditegur oleh Nataud, barulah Jakarin akan mengembalikannya. Sementara itu Panitpicha yang sudah hafal dengan tabiat adiknya hanya bisa menyuruh Nataud untuk bersabar. Sebenarnya dia juga sudah lelah dengan sikap adiknya tersebut. Namun dia juga tak tahu apa yang harus dilakukannya karena keluarganya sudah terbiasa membiarkan adiknya. Pada akhirnya Nataud hanya bisa bersabar menghadapi tingkah Jakarin. Dia memendam kemarahan di lubuk hatinya yang terdalam. Sedangkan Jakarin sama sekali tidak menyadari atas kesalahannya. Dia terus bertingkah sesukanya tanpa memperdulikan perasaan orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, pada tanggal 12 Desember tahun 2024, tepatnya di sore hari, seperti biasa Jakarin mampir ke rumah kontrakan milik kakaknya. Dia mengendarai sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di depan rumah.
Kemudian dia masuk ke dalam rumah tanpa permisi dan melihat Panit Cipa sedang duduk santai sambil menonton TV bersama Nataud. Melihat Jakarin masuk ke dalam rumah kontrakannya, Nataud seketika langsung terlihat kesal. Sambil mendengus dia bangun dari duduknya kemudian berjalan ke arah kamar. Saat itu Jakarin tidak menutup pintu depan rumah. Maka ketika sedang berjalan, Nataud bisa melihat motor Jakarin yang terparkir tepat di depan pintu rumah mereka. Nataud saat itu melihat sesuatu yang sangat familiar di motor milik Jakarin. Karena merasa penasaran, Nataud kemudian berjalan mendekati motor itu. Dan ketika mendekat, dia memperhatikan dengan seksama. Dan ternyata barulah Nataud menyadari kalau velg yang ada di ban motor milik Jakarin itu adalah velg yang baru saja dia beli beberapa waktu yang lalu. Semakin merasa kesal, Nataud langsung menghampiri Jakarin kemudian bertanya dengan nada tinggi apakah velg di motor tersebut adalah miliknya. Jakarin yang belum menyadari betapa seriusnya keadaan itu, dia pun menjawab dengan santai kalau velg tersebut memang adalah milik Nataud. Dia juga dengan gampang berkata kalau dia mengambil velg tersebut di rumah itu beberapa hari yang lalu dan dia langsung memasangkannya di motor tersebut. Mendengar hal itu seketika membuat Nataud semakin menjadi emosi. Dia pun langsung berteriak kencang menyuruh Jakarin untuk segera mencopot velg tersebut untuk dikembalikan kepadanya. Tetapi tetap saja perintah tersebut tidak didengarkan oleh Jakarin. Dia malah duduk di dekat kakaknya yaitu Panit Picha sambil meminta Nataud untuk membiarkan meminjam velg tersebut selama beberapa hari lagi. Kemudian tanpa beban, dia mengeluarkan handphonenya lalu fokus bermain handphone tersebut. Melihat tingkah Jakarin yang sangat santai dan tidak merasa bersalah membuat amarah yang ditahan oleh Nataud selama ini akhirnya pecah. Dia langsung berbalik masuk ke dalam kamarnya. Panit Picha yang menyadari kemarahan Nataud tersebut langsung menyusul pacarnya untuk masuk juga ke dalam kamar. Di kamar tersebut Panit Picha melihat Nataud mengeluarkan sebuah pistol. Panit Picha melihat bagaimana Nataud memeriksa peluru di dalam pistol tersebut. Kemudian dia berjalan keluar kamar sambil memegang pistol. Panit Picha saat itu menyadari Nataud hendak melukai adiknya. Namun entah mengapa dia tidak berusaha untuk menghentikan pacarnya tersebut. Setelah keluar dari kamar, Nataud langsung berdiri menghadap Jakarin. Dia kemudian mengangkat pistolnya dan mengarahkannya kepada Jakarin. Kemudian tanpa ragu, dia melepaskan 2 tembakan secara beruntun ke arah Jakarin. Jakarin yang sedang fokus pada handphonenya sama sekali tidak menyadari adanya tanda bahaya. Dia tak bisa menghindar dan peluru tersebut telak mengenai tubuhnya. Dan seketika cairan merah pun berhamburan dari lukanya. Rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuh Jakarin. Dadanya terasa panas, tubuhnya melemas, dan nafasnya mulai tersedak-sedak hingga lama-kelamaan. Jakarin pun tak mampu lagi bernafas. Jakarin seketika meregang nyawa di dalam rumah kontrakan kakaknya sendiri. Begitu melihat mata Jakarin tertutup dan tubuhnya tak bergerak lagi, Nataud menyadari apa yang sudah dia lakukan. Saat itu Panit Picha sudah berada di sebelahnya. Keduanya seketika merasa panik dan bingung. Untuk sesaat mereka hanya berdiam diri di tempat. Sampai akhirnya Nataud memutuskan untuk bergerak. Dia kembali masuk ke dalam kamar kemudian mengambil kunci mobil miliknya. Sambil memegang kunci tersebut, Nataud pergi ke arah Jakarin. Lalu dia berusaha menggendong tubuh Jakarin. Melihat Nataud yang kesulitan menggendong tubuh Jakarin sambil memegang kunci mobil, Panit Picha langsung membantunya untuk mengambil kunci itu. Kemudian keduanya berjalan ke arah mobil dan begitu sampai di mobil, mereka pun langsung memasukkan tubuh Jakarin ke dalam bagasi mobil. Setelah selesai menutup pintu bagasi, keduanya kembali masuk ke dalam rumah. Lalu mereka membersihkan bekas cairan merah yang terdapat di sana. Setelah selesai, keduanya langsung membereskan barang-barang mereka seadanya, mengambil pistol dan memasukkannya ke dalam tas. Saat merasa kalau semuanya sudah selesai, mereka pun langsung masuk ke dalam mobil kembali dan pergi dari rumah kontrakan tersebut. Nataud dan Panit Picha tidak menyadari kalau tak jauh dari rumah mereka ada seorang anak lelaki berusia 13 tahun yang sedang bermain. Anak lelaki itu adalah sepupu dari Jakarin. Sebelumnya dia sempat melihat Jakarin masuk ke dalam rumah Panit Picha. Lalu tak lama setelah itu ketika sedang bermain dia sempat mendengarkan suara tembakan sebanyak 2 kali. Karena merasa takut, anak lelaki tersebut pun langsung pergi dari sana.
Lalu singkat cerita, keesokan harinya ayah Jakarin yaitu Tanaban merasa bingung karena Jakarin tak kunjung pulang. Dia mencoba menghubungi handphone Jakarin, namun Jakarin tak bisa dihubungi. Dia juga tak mengangkat telepon ataupun menjawab pesan teks. Karena semakin menjadi khawatir, Tanaban memutuskan untuk mencari Jakarin ke berbagai tempat yang mungkin dia datangi sambil bertanya kepada para tetangga. Dan saat itulah dia mendapatkan informasi dari si anak laki-laki yang sebelumnya sempat melihat Jakarin masuk ke dalam rumah kontrakan Panit Picha. Anak laki-laki itu juga menyampaikan kalau dia sempat mendengar suara tembakan dari rumah tersebut. Perkataan itu seketika membuat Tanaban merasa panik. Dia pun langsung pergi ke rumah anak pertamanya itu untuk memastikan apa yang terjadi. Namun sesampainya di sana, Tanaban semakin heran karena dia tidak menemukan kalau tak ada seorang pun di rumah tersebut. Pintunya tidak terkunci dan hanya ada motor Jakarin di depan rumah, tapi tak ada siapapun di dalamnya. Tanaban langsung mencoba untuk menghubungi Panit Picha ataupun Nataud, namun mereka juga tidak aktif untuk dihubungi. Saat itu Tanaban mulai merasakan firasat buruk. Dia sangat mengetahui kelakuan nakal dari putra bungsunya yang bisa membuat seseorang naik darah. Dia pun mulai berpikir kalau Nataud ataupun Panit Picha mungkin telah melukai Jakarin. Maka tanpa menunggu lagi, Tanaban pun langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Begitu sampai di kantor polisi, Tanaban menceritakan tentang anak bungsu dan anak sulungnya yang tidak ada kabar. Dia sudah mengecek ke rumah kontrakan anak sulungnya, namun dia tidak menemukan orang di sana. Selain itu, dia juga bertemu dengan keponakannya yang mengatakan kalau dia sempat melihat Jakarin masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut. Lalu tak lama kemudian, dia mendengar suara tembakan dari dalam rumah itu. Berdasarkan dari penjelasan keponakannya itu, Tanaban menduga kalau Jakarin telah ditembak oleh Nataud ataupun Panit Picha. Hal ini dikarenakan Jakarin memang sering membuat kegaduhan, maka dari itu mungkin saja Nataud telah melakukan sesuatu kepadanya dan kabur untuk menyembunyikan aksinya itu. Setelah Tanaban memberikan penjelasan, polisi langsung melakukan proses investigasi. Mereka pergi ke rumah kontrakan tersebut. Mereka melakukan penyelidikan di sana dengan memeriksa keadaan rumah dan juga mewawancarai beberapa tetangga. Dalam pemeriksaan rumah tersebut, polisi menemukan beberapa cairan merah yang mana ini menguatkan dugaan bahwasannya benar telah terjadinya suatu penembakan. Selain itu, mereka juga meminta keterangan dari para tetangga. Setelah mengumpulkan bukti-bukti tersebut, mereka langsung memulai penyelidikan untuk mencari keberadaan ketiga orang tersebut. Pencarian itu dilakukan secara intensif. Polisi mengerahkan seluruh cara seperti meminta bantuan kepada warga sekitar dan juga pihak kepolisian di provinsi lainnya. Selama pencarian itu, orang tua dari Jakarin dan juga Panit Picha terus berdoa dengan berharap kedua anak mereka dapat segera ditemukan. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, tepatnya sekitar tanggal 25 Maret tahun 2025, Kepolisian Nakhon Ratchasima mendapatkan informasi dari kepolisian Pantum Thani bahwa mereka berhasil menemukan keberadaan Nataud dan juga Panit Picha. Temuan ini berdasarkan dari hasil laporan warga yang sempat melihat Nataud dan Panit Picha sedang beraktivitas di provinsi Pantum Thani tersebut, dan kemungkinan Jakarin juga berada bersama mereka. Nataud dan Panit Picha berhasil diamankan di sebuah rumah yang terletak di distrik Lamluka, provinsi Pantum Thani. Dalam proses itu sangat disayangkan polisi tidak menemukan Jakarin. Mereka pun langsung menanyakan kepada pasangan tersebut di mana Jakarin berada. Dan saat itulah Nataud dan Panit Picha yang sudah merasa terpojok dan juga lelah bersembunyi, mereka pun langsung mengakui kalau Nataud telah mengeksekusi Jakarin dengan cara menembaknya. Dan Panit Picha juga ikut menyembunyikan jasad Jakarin. Mendengar penjelasan itu, polisi pun langsung menangkap keduanya untuk dibawa kembali ke provinsi Nakhon Ratchasima agar dapat dilakukan proses interogasi. Dalam proses interogasi tersebut, Nataud langsung mengakui kalau dia telah mengeksekusi Jakarin karena dia marah pada Jakarin yang tak mau mengembalikan velg motor miliknya. Nataud juga menegaskan sebenarnya hal itu bukanlah penyebab satu-satunya. Dia juga sudah lelah dengan sikap semena-mena dari Jakarin hingga akhirnya dia pun kehilangan kendali. Dia ketika itu langsung mengambil pistol miliknya dan seketika menembak Jakarin selama beberapa kali.
Ketika pihak kepolisian menanyakan di mana keberadaan jasad Jakarin, Nataud pun langsung mengatakan kalau jasad tersebut telah mereka kubur di dalam hutan. Lalu keesokan harinya di tanggal 26 Maret tahun 2025, setelah Nataud memberikan lokasi di mana dia mengubur Jakarin, Nataud pun langsung mengarahkan pihak kepolisian ke lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 10 pagi, polisi dan Nataud sampai di hutan hijau Isan yang terletak di Taman Nasional Khao Yai. Begitu sampai di titik pasti lokasi penguburan, polisi kemudian langsung melakukan penggalian. Dan akhirnya, setelah beberapa lama proses penggalian tersebut, akhirnya jasad Jakarin ditemukan dalam keadaan telah membusuk dan dimakan belatung. Pada proses penggalian jasad tersebut, beberapa media juga datang untuk meliput berita. Di hadapan para wartawan, Nataud mengakui perbuatannya. Dia mengaku kalau dia telah menyesali apa yang telah dia lakukan. Dan dia juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Sementara itu kakak Jakarin, yaitu Panit Picha, tidak ikut serta dalam proses tersebut. Namun saat dibawa ke kantor polisi, dia sempat diwawancarai oleh pihak wartawan. Ketika itu, dia tidak menjawab pertanyaan dari wartawan. Dia memilih untuk diam dan berjalan dengan cepat untuk masuk ke dalam kantor polisi. Sampai saat video ini dibuat, proses peradilan untuk Nataud dan juga Panit Picha masih terus dilangsungkan. Jika nanti Nataud dinyatakan bersalah atas pengeksekusian, maka dia akan terancam mendapat hukuman seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Sementara itu untuk Panit Picha, jika nanti dia juga terbukti bersalah dalam membantu proses pengeksekusian dan penyembunyian jasad, maka dia juga terancam mendapatkan hukuman sedikitnya 3 tahun penjara atau seberat-beratnya 15 tahun penjara. Di samping para pelaku menjalani proses peradilan, keluarga Jakarin menanggung kesedihan karena kehilangan anggota keluarga mereka. Penantian mereka selama berbulan-bulan berakhir dengan sebuah berita yang sangat mengerikan dan menghancurkan hati mereka. Putra mereka yang tak lagi pernah kembali pulang, ternyata selama ini telah terkubur di dalam tanah sendirian. Andai saja Jakarin sebagai korban tidak berperilaku nakal kepada Nataud dan kakaknya, mungkin saja tragedi menyedihkan seperti ini dapat dihindari. Tindakan yang dilakukan Nataud kepada Jakarin tidak dapat dibenarkan. Jika saja Nataud lebih bersabar dan melaporkan hal-hal buruk ini kepada orang tua Jakarin, mungkin dia dapat tidak melakukan tindakan keji tersebut. Kejadian ini telah membuat orang tua kehilangan 2 anak sekaligus. Jakarin pergi untuk selama-lamanya, Panit Picha mendekam di dalam penjara. Tak terbayangkan bagaimana rasa sakitnya, tapi yang jelas trauma ini akan selalu ada di dalam hati orang tuanya. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa, semoga keluarga korban bisa melewati kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Serta untuk Jakarin dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.